Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menyita perhatian publik setelah tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa hari yang lalu. Gayung pun bersambut. Beredar kabar, sowannya Egy dan Damai tersebut membuat Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Terbitnya SP3 ini otomatis membatalkan status tersangka yang dikeluarkan penyidik Polda Metro Jaya. Kasus Egy dan Damai dihentikan atau di SP3 usai mengajukan restoratif justice atau penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau jalur damai. Koordinator Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, Damai Harilubis, memastikan status hukumnya dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo telah berubah. Lalu bagaimana kelanjutan dari drama perkara kasus ijazah Jokowi? Mungkinkah tersangka lainnya akan mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Harilubis? Oke. Ya, Andi Kumala, kalau tadi saya mendengar paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, ada yang bertandang ke rumah Jokowi. Ini kalau istilah bertandang, kalau saya analogikan dalam sepak bola, Barcelona punya MSN, Messi, Suarez, Neymar. Real Madrid punya BBC, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Kalau ini di Indonesia punya RRT. Apa tuh? Roy, Rismond, Dr. Tiva, ya kan? Kita akan tunggu apakah juga mereka akan bertandang ke Solo, karena informasinya kemarin kan Damai Harilubis dan juga Egy Sujana sudah bertandang. Tiba-tiba dapat hadiah SP3. Nah itu, SP3 ternyata ya membuahkan kan? hasil. Betul, ya soalnya. Nggak mau nih, nggak tertarik nih yang lainnya buat ikut juga. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Andi Aswan, Ketua Jokowi Mania. Selamat pagi, Bang Andi. Selamat pagi. Jokman Nusantara Bersatu. Wah, sudah ada ungkapannya sekarang. Lengkap, ya kan? Nusantara Bersatu. Selamat pagi, semangat terus, Philip. Adinda, Andi Kumala. Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi. Pagi. Ya. Kemudian di samping saya ada Ibu Maria Silvia Ewangga, Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi, Bu Selamat Maria. pagi. Selamat Mau kemana pagi. dulu, Salam Saya sehat. mau ke Bang Kosinudin dulu, seperti biasa Bang. Kemarin juga sudah ada kegiatan preskon begitu ya, ada Raflik, tim kuasa hukum, Roy. Kemudian bagaimana menanggapi perkembangan dari kasus ini, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sedih, prihatin sekaligus kecewa. Oke. Karena hukum di negeri kita itu tidak tegak di atas asas dan prosedur hukum yang berlaku. Terutama undang-undang yang mengatur hukum material dan termasuk hukum acaranya. Dalam hal ini KUHP dan KUHAP. Mengapa demikian? Karena corak penegakan hukum khususnya di kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini justru ikut pada komando Sulu, saya sebut demikian. Kenapa demikian? Karena setelah kunjungan Damai Harilubis dan Egy Sujana, ternyata keduanya langsung di SP3 dengan dalih. Saya bahasakan dalih. Restoratif justice. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh penyidik itu tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Kalau kita baca di KUHP yang baru, syarat objektifnya itu kan paling tidak kita cek di pasal 5, itu minimum adalah pasal-pasal yang di bawah 5 tahun. Untuk Egy Sujana dan Damai Harilubis memang ada pasal di bawah 5 tahun. Misalkan 310, 311, 27A. Ini kan di bawah 5 tahun semua. Maksimumnya hanya 4 tahun di 311 KUHP. Tapi kan di sana ada pasal 160 KUHP. Ada juga 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya diatur di 45A ayat 2 Undang-Undang ITE di atas 5 tahun. Artinya apa? Tidak memenuhi syarat objektif. Sehingga kok bisa di SP3? Dan kalau kita bicara SP3 itu tidak bisa dipisah-pisah pasal. Karena dia satu bongkoan. Begitu di SP3 ya semua pasal menjadi batal begitu. Meskipun itu kewenangan penyidik, Bang. Yang kan kewenangan itu harus dijalankan sesuai dengan undang-undang. Tidak boleh penyidik menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Di antaranya melanggar undang-undang. Yang kedua kan ada juga syarat subjektif. Diatur di pasal 99, yakni apa? Kesepakatan para pihak. Nah kalau kita bicara para pihak itu kan antara pelapor dan terlapor. Di kasus ini para pihak itu bukan hanya Joko Widodo dengan Damai Harilubis atau dengan Egy Sujana. Pelapornya ada yang lain. Bahkan kalau kita bicara pasal 160, pasal 28 ayat 2, itu pelapornya bukan Joko Widodo. Joko Widodo hanya melaporkan 31, 311,
Kemudian ada juga pasal 27 memang, tapi 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Sementara pasal 160 KUHP tentang penghasutan, juga pasal 28 kabar pembencian dan sara itu kan itu dilaporkan oleh 3 orang. Ada Lecumanan, ada Marel Sweken, ada juga Andi Kurniawan. Bagaimana mungkin RJ itu diberikan tanpa kesepakatan seluruh pelapor, sementara pelapor yang lainnya pun tidak pernah dilibatkan. Hanya diinstruksikan oleh Solo, penyidik bergerak ya dari Solo langsung keluar SP3. Dan saya tambahkan ada lagi yang paling penting adalah kenapa itu dikeluarkan padahal belum terjadi kesepakatan. Egy mengaku tidak pernah minta maaf. Joko Widodo juga menyatakan tidak penting lagi ada maaf atau tidak, yang jelas atas kunjungan silaturahmi yang kalau bahasa saya bukan silaturahmi, itu transaksi politik, kompensasinya SP3. Datang dikompensasi SP3. Kedatangan Egy akan diamplifikasi oleh kubu Jokowi seolah-olah dia yang benar, dia korban, seolah-olah sudah ada yang minta maaf, seolah-olah dokumen yang palsu menjadi asli. Nggak bisa dengan perdamaian ijazah atau dokumen yang tadinya palsu menjadi asli. Pembuktian tentang sah atau tidak dokumen nanti di persidangan. Artinya apa? Memang ada target politik yang mengkapitalisasi secara hukum melalui KUHP yang baru, seolah-olah sudah bisa syaratnya itu dipenuhi. Apalagi kalau kita cek di KUHP pasal 361 huruf A, ditegaskan bahwa penyidikan yang sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlakunya sama 2 Januari 2006 bareng dengan KUHP dengan KUHP-nya, itu ditegaskan penyidikan yang sudah dilakukan itu menggunakan rejim KUHP lama, dan penyidikan kasus ini nggak bisa menggunakan KUHP yang baru. Dan kalau kita bicara penyidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu kan diawali laporan di 30 April 2025, penyidikan ditetapkan tersangka Juli, maka yang berlaku ada KUHP lama, dan KUHP lama tidak ada arasan restoratif justice. Yang ada adalah kurang alat bukti, peristiwa itu bukan pidana. Satu lagi, demi kepentingan hukum, nggak ada alasan restoratif justice. Iya, terlalu lama dia ngomong ini. Ya wajar lah kalau dia itu lawyer untuk itu, ya silakan. Dia kan bukan lawyernya RRT kan. Mungkin kalau ini selesai dia nggak dipakai jadi lawyer di RRT. Tapi benar nggak? Jadi gini, itu ada transaksi. saya harus menjelaskan ya kronologisnya seperti apa behind the scene. Kita mesti menjelaskan untuk itu. Ya kalau Ibu Elida dari kuasa hukumnya Bang Egy sudah menjelaskan juga di salah satu itu ya. Jadi saya jelaskan begini, itu bukan ujuk-ujuk. Ya, ada proses gitu loh. Ya dilalui oleh Bang Darmizal dan Bang Rahmat sebagai ketua umum dan sekjen dari Rejo, relawan Jokowi Prabowo Gibran itu. Ya. Kemudian itu tanggal 17 itu bertemu di rumahnya Bang Egy Sujana. Dan kalau kita lihat yang beredar video-video itu yang ambil Bang Darmizal. Ya. Di situ ditulislah sebuah buku ya, untuk saudaraku yang seiman, seislam, ya kan, CBM, cerdas, berani dan militan. Ya. Di dalam situ apakah dia hanya bertimah bersua sebagai sahabat lama, sebagai aktivis? Tidak. Ada percakapan-percakapan di sana yang mungkin tidak bisa disebutkan seperti percakapan itu yang membuat kemudian ada. Ya itulah yang membuat dengan begini. Kalau kita melihat kondisi dari Bang Egy Sujana itu, dia mengatakan kan saya ini sakit, sakit keras, kanker usus stadium 4. Mau tidak mau ya, artinya kemanusiaan kita itu tergugah untuk itu. Yang jelas untuk itu. Ya artinya di sini sebaik-baiknya manusia itu adalah membantu orang lain, kan begitu. Percakapan di situ selesai, masuk ke tanggal 5 Januari. Bang Egy itu datang sendiri ke mana? Ke kantornya Bang Darmizal. Ya, bertemulah mereka di situ. Bukan inisiatif dari relawan Jokowi, bukan inisiatif dari Solo. Bukan komando dari Solo. Tidak ada sama sekali, saya katakan 1000% tidak ada. Saya katakan itu, kenapa? Bang Egy itu datang ke kantornya Bang Darmizal, berbicara, Bang, Adinda, saya ini sakit, dan saya ini harus berobat ke Penang, dokter saya di sana untuk kontrol. Kalau saya tidak ke sana, wah saya bisa mati di sini. Gitu loh. Ibaratnya begitu. Permintaan untuk bertemu Jokowi muncul di situ. Nah, disitulah sebelumnya kan sudah di tanggal 17 itu kan, tapi ini penegasan. Penegasan saja kembali. Penegasan kembali untuk itu. Bisa nggak dihubungkan dengan Pak Jokowi? Berarti menurut Anda ini permintaan dari pihak? Iya dong. Nggak mungkin masa kita ujuk-ujuk minta, wah kita gini. Nggak. Walaupun ya kemungkinan, walaupun ada beberapa mungkin entah elit politik, entah pejabat, entah siapapun yang ingin yang memberdabaikan seperti itu ya, yang ditolak oleh Bang Egy. Kalau ini adalah
karena dia. Oke lah, ini permintaan dari pihak Egy Sujana. Tapi di dalam itu benar nggak katanya ada transaksional sehingga kemudian keluar lagi? Tanyakan saja sama Bu Elida yang hadir di sana. Tidak ada sama sekali yang namanya transaksi. Bukti transaksi politik itu ketika setelah datang keluar SP3 itulah transaksinya. Tunggu sebentar. Begitu. Ini artinya ya beliau itu seorang negarawan ya. Beliau itu yang tidak pendendam walaupun dihajar habis-habisan. Apa katanya Egy? Dia mempunyai akhlak yang baik, ya. Dia juga melihat dari sisi humanisme, sisi kemanusiaan dia. Oke. Bang Egy itu sudah lama kenal dengan Pak Jokowi. Iya. Saya katakan 2006 ketika Bang Egy membuka LBH di Solo, yang resmikan itu ada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu Bang, tapi intinya adalah kenapa tiba-tiba setelah pertemuan itu kemudian akhirnya keluar SP3 kan? Apakah ada proses, bukan kesepakatan, ini ada proses. Karena sudah ada pengajuan RJ dari Ibu Elida sebagai penguasa hukum tanggal 17 Desember itu. Oke. Menurut saya, dugaan saya setelah pertemuan dengan Bang Darmizal, ya itu diajukan untuk RJ itu. Jadi saya bilang, kalau kita bicara semua ngomong A, B, ada proses, ada pelakunya di situ. Ya, jangan dianggap bahwa itu ada transaksi. Tidak ada transaksi sama sekali. Itu bisa dikatakan dan bisa dibuktikan untuk itu. Saya mau minta tanggapannya Bu Maria. Kayaknya sudah ada catatan unik terkait dengan pertemuan ini. Seperti apa sih mekanismenya kemudian penjelasan dari Mbak Maria? Iya, baik. Terima kasih. Kalau kita mendasari pada KUHP yang baru ya, itu memang sudah menjadi dasar hukum untuk penegak hukum melakukan restoratif justice. Nah, kita lihat syarat dari restoratif justice. Yang pertama itu adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Kemudian bukan pengulangan tindak pidana, yang kemudian tindak pidana yang dendanya masuk dalam kategori 3 itu 50 juta dan ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, ancaman di bawah 5 tahun ini, Bu. Iya. Nah, ketika kita bicara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, di dalam KUHP pasal 2 ya, kalau saya tidak keliru pasal 2 itu ditegakkan bahwa acara pidana yang dijalankan oleh dalam sistem peradilan pidana berlandaskan prinsip diferensial fungsional dengan berpedoman pada proporsional dan profesional. Nah, kalau kita bicara proporsional, keseimbangan, ya, keseimbangan dalam penegakan hukum dan juga penegakan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran atau tindak pidana yang disangkakan ini kan ada kategori yang tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum, ya, masuk dalam ancaman. Ada yang di bawah 5 tahun, berarti memenuhi. Ada yang di atas 5 tahun. Tapi ya. SP3-nya udah keluar, Bu. Apakah akan menghapus semua begitu? Seperti apa mekanisme? Kalau kita bicara dalam konteks tadi acara pidana yang dijalankan oleh penyidik dalam hal ini, penyidik itu tidak serta-merta hanya berlandaskan kepada KUHP ya. Ada yang namanya ilmu bantu dalam proses penegakan hukum. Ada logika, kemudian Kalau tadi Bang Andi menyebutkan rasa manusiawi begitu ya juga. Iya, faktor yang semuanya itu kan pemikiran, konstruksi berpikir yang dibangun oleh penyidik ya. Tetapi kalau saya sebagai akademisi saya melihat pada kasus ini, maka SP3 yang dilakukan itu harus memenuhi kategori dari RJ yang ada, yaitu yang hanya di bawah 5 tahun terhadap yang di atas 6 tahun. Nah, ini berbahaya kepada konsekuensi yang diterima oleh penyidik nantinya. Nah, statusnya seperti apa, Bu? Kalau hanya pasal yang di bawah 5 tahun aja yang terhadap tindak pidana lain itu tetap dijalan. Iya, kalau menurut Mungkin saya ada tambahan ntar ya. Jadi Amsyong ini tadi setelah saya rugi bandar ini. Saya ada tambahan Bu untuk itu. Itu ada kesepakatan bersama antara saksi terlapor dan saksi pelapor. Kesepakatan itu tidak bisa mengesampingkan pasal undang-undang. Artinya begini, RJ itu dilaksanakan ya. Selain dari rasa kemanusiaan itu. Benar dikatakan itu selain Pak Jokowi ada 3 lagi ya sebagai saksi pelapor. Hari Senin tanggal 12 itu mereka dipanggil. Ini ada permintaan RJ ya dari Bang Egy Sujana ya dan Bang DHL itu. Bagaimana menurut teman-teman semua kan? Ini saya teman-teman saya kan. Nah, dia setuju, tanda tangan semua.
Itu yang disebut Artinya pasal tidak subjektif ada pasal 29, yang tapi namanya pasal 5 itu yang minimum tidak 5 tahun nggak terlewatkan. bisa. Semua sudah bersetuju. Kalau semua kesepakatan Ya, bisa setuju. melanggar undang-undang, ya Ya. gawat hukum kita. Ya kan bisa lucu diatur dia. suka-suka Ini Solo. kan lucu dia bilang kan. Orang itu Wong ada mau pasal jelas, orang pasal itu 5, mau yang di atas 5 berdamai, itu ya nggak kan? boleh. Orang Tiba-tiba itu menunjukkan yang namanya adalah Bahaya ini Solo ada itu rasa merusak hukum kemanusiaan itu ya. Orang ini tugasnya menjerumuskan orang aja jadi klien. Ya, rusak Solo ini, rusak hukum. Ya, Jadi begini, menjerumuskan saya sudah klien, spesialis tegaskan. memang dia begitu. Kalau kita mau lihat, ini kita kedepankan namanya tali silaturahmi, NKRI di Enak depan. banget nanti orang Ya kan? korupsi demi silaturahmi, nggak usah korupsi Tapi lagi ya. tanggapan Bu Maria bahwa hanya boleh dikenakan di Iya, pasal nggak di bisa. Saya tidak mau lepas bicara tentang hukum bukan kapasitas Iya. saya, Memang nggak tapi ngerti saya hukum dia. melihat konstruksinya adalah begini, ya. Adalah rasa kemanusiaan diutamakan, rasa negarawan yang diutamakan. Kalau gitu pencuri nggak usah dihukum. rasa Artinya di manusia. sini, artinya di sini, proses hukum silakan. Oke. Nah. Tugas Pak Jokowi di sini, ya, beliau datang silaturahmi, diterima dong. Baik. Dan melihat dari sisi kemanusiaan beliau, bahwasanya dia butuh Pak Egy Sujana untuk berobat. Oke, Ya. baik. Saya mau Dan tegaskan ada begini ya. namanya restoratif justice karena beliau dicekal. Karena beliau dicekal itu ya harus mengeluarkan hasil pencekalan itu. Saya nanti Kan juga seperti minta itu. tanggapannya Bang Ahmad ya, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Eza ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Kita lanjutkan dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi sudah panas, tapi sebelum ke Bang Ahmad, saya mau ke Bu Maria lagi. Bu, kalau sudah seperti ini, sudah keluar SP3, padahal tadi Bu Maria mengatakan harusnya hanya berlaku untuk pasal di bawah ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Betul. Kalau sudah seperti ini, bagaimana perlakuan hukum selanjutnya, Bu? Nah, terhadap perlakuan hukum selanjutnya itu ya, maka ketentuan yang mekanisme yang dilakukan oleh penyidik ini punya dampaknya ya, punya dampak hukumnya gitu. Karena di dalam pasal 158 itu kan diatur mengenai upaya hukum semacam keberatan gitu ya. Karena status tersangka itu kan masih diterima juga oleh tersangka lainnya gitu kan. Adalah berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa yang tidak sah itu. Ya, nah itu kan macam-macam pelaksanaan upaya paksa itu apa saja, penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya gitu. Nah dengan demikian jika ini RJ yang sudah dilakukan, memang undang-undang KUHP baru itu menetapkan bahwa kesepakatan yang sudah dibangun maka berdampak kepada penghentian penyidikan. Iya. Ada lagi. Supaya berkekuatan hukum tetap harus minta penetapan pengadilan. Nah sekarang pertanyaannya udah minta penetapan pengadilan belum ini? SP3 ini? Kesepakatan yang dibuat itu. Oke. Itu ada di dalam KUHP Berarti loh. sebelum SP3, Bu, harus ada ketetapan pengadilan begitu. Iya, betul. Penetapan pengadilan penyidik yang kemudian diajukan oleh penuntut umum. Setelah dikeluarkan atau sebelum dikeluarkan? Kesepakatan yang dibuat ini harus diajukan Tapi mungkin penetapan. karena asumsi kita, karena SP3-nya sudah keluar, berarti mungkin itu sudah dilalui. Bisa saja ya, karena kan dari penyidik ini kan tidak melakukan konferensi pers atau penjelasan kepada masyarakat. Tapi mungkin kembali lagi Bu, itu kan akhirnya menghapus semua pasal
yang lainnya dengan SP3 ini sudah mantan tersangka, sudah bebas kedua. Bagi saya ya dari akademisi tetap memandang bahwa RJ yang dilakukan itu hanya sebatas kepada pasal-pasal di bawah 5 tahun. Ini jangan sampai kita salah memahami penjelasan pasal 80 dari syarat RJ. Nah, ini dia Bang Ahmad. Syarat RJ. Bang Maria ini Gitu. PR-nya banyak nih, 14 hari setelah dilimpahkan berkas ke kejaksaan juga kan, artinya ini mulai kebut-kebutan, PR-nya mulai nambah. Langkah apa selanjutnya, Bang Ahmad? Ya, saya sih tidak perlu ya memikirkan tentang persiapan karena kami sudah sangat siap. Bahkan kami itu kan menunggu saat sidang di mana dokumen ijazah yang dulu hanya bisa diperlihatkan dalam gelar perkara khusus itu bisa diperiksa di persidangan. Tapi di luar itu kan kami sudah minta ada yang disebut dengan tes laboratorium forensik independen tetapi belum dipenuhi. Tapi yang menarik begini, kenapa saya katakan bahwa proses penegakan hukum ikut kendali Solo? 15 Desember 2025 itu kan gelar perkara khusus, atensinya itu 2. Satu, memang mengumumkan perkara tetap lanjut. Yang kedua, menindaklanjuti permohonan tersangka untuk memeriksa saksi dan ahli yang meringankan. Surat udah kami kirim. Penyidik juga akan menjanjikan untuk melakukan pemanggilan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Tapi tiba-tiba setelah ada pertemuan di Solo, tiba-tiba tidak terjadi pemanggilan ahli kami, saksi kami, tiba-tiba langsung ada restoratif justice. Dan ini tadi ada tambahan, bisa jadi memang tidak ada kesepakatan sebagaimana diklaim Egy Sujana, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kesepakatan, dan hanya sepihak saja Jokowi menyatakan silahkan agar menjadi pertimbangan bagi penyidik. Artinya apa? Tidak ada perdamaian dari dua pihak yang kemudian ditetapkan di pengadilan sebagai dasar untuk diterbitkannya SP3. Dan kembali, saya setuju, memang ini tidak bisa untuk seluruh pasal, dan itu yang saya sebut Joko Widodo itu jahat, licik. Ini yang namanya melepas kepala tetap megang ekor. Ya, kepalanya seolah-olah dilepas di SP3, ekornya tetap dipegang. Ekornya apa? Pasal-pasal yang berkaitan di 5 tahun ke atas. Berapa? 160 KUHP, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya di pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu kan di atas 5 tahun semua. Kan Nggak bisa Bang Damai udah otomatis bebas. Oh iya, makanya itu. Ini yang disebut dengan cacat prosedur dari SP3. Sangat mudah untuk diperadilankan. Akan dipermasalahkan kembali oleh... Nah, hari ini yang saya persoalkan adalah proses dari penegakan hukum ini yang seolah-olah, bukan seolah-olah, saya tegaskan ini mengikuti kendali Solo. Karena sebelumnya tidak ada cerita itu. Dan kembali lagi, soal misalkan Egy menyatakan ya CBM, cerdas, berani, militan, akhlaknya baik. Itu kan setelah dapat SP3, sebelumnya Jokowi penipu, Jokowi pengkhianat. Itu kan begitu. Jadi itulah transaksi politik yang disebut, datang ya, maaf ya, kamu nanti saya kasih SP3. Nah, hukum di negara ini nggak boleh. Kan yang harus menjadi panglima itu adalah asas prosedur undang-undang, bukan kehendak dari Solo. Oleh Bang Andi bahwa ini bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya nalar, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu, Bang Andi Aswan? Ya, itu kan gayanya dari Hozainuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu kan. Jadi ini tuduhan kalau ini. Setiap lawyer itu semua ingin membebaskan kliennya. Bahkan tanpa persidangan. Tapi tidak dengan melakukan pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan itu sudah kami tahu. Jejaknya sudah lama. Tetapi kami tetap melindungi. Tapi tiba-tiba dibuka sendiri oleh kubu mereka. Ini yang dilihat. Ya, jadi kan begini. Dia tuduhkan lah, coba katakan licik Pak Jokowi atau apa. Ya, apa sih untungnya Pak Jokowi ya untuk ini? Pak Jokowi sudah katakan kita pengadilan kok, silakan. Tapi ini kan ada yang namanya sosok dari sisi humanisme kemanusiaan itu. Dan itu bukan permintaan Pak Jokowi, bukan permintaan dari relawan. Itu permintaan dari tersangka ini dengan kondisi masalah kesehatannya. Ya kan? Bukan, apa sih untungnya buat Pak Jokowi? Apa sih? Kan nggak ada. Silakan kita maju kita ke pengadilan. Bang Andi, tapi sedikit saja tadi menanggapi dari penjelasan Mbak Maria, apakah memang RJ ini sudah ada ketetapan hukumnya, sudah ada pengadilannya begitu dengan dikeluarkan? Saya tidak sampai masuk ke sana, itu adalah tim kuasa hukum kalau bicara itu. Yang saya lihat di sini adalah posisi dari Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang menerima permintaan RJ, bukan dari Pak Jokowi. RJ itu adalah dari pengacaranya Egy Sujana. Tapi dari informasi tanggal 17 Bang Andi Aswan dapatkan di pertemuan itu disepakatilah RJ itu ya Bang ya? Ya, RJ itu tidak dari satu pihak. RJ itu pertama yang dilakukan adalah permintaan dari tersangka. Itu harus ada. Ya kan?
Kemudian RJ ini kan diinfokan oleh penyidik. Ada RJ, permintaan. Bagaimana Pak Jokowi, bagaimana Pak Maret, bagaimana Andi, bagaimana Lecumanan. Kan begitu. Sudah mendapatkan persetujuan dari para pelapor lainnya begitu? Iya, jadi tanyakan itu dulu kan. Dipanggillah mereka. Ini ada permintaan RJ. Ya. Tapi sebelumnya, ya kan nggak etis menurut saya kalau misalnya Bang Egy itu dia ketemu di Solo. Ini kan permintaan dia, inisiatif dia untuk kesehatan dia gitu loh. Ya, terlepas dia katakan tidak ada permintaan, Pak Jokowi sudah mengatakan tidak perlu untuk diucapkan. Ya, secara verbal. Gimik pertemuan itu dengan ditutup dengan doa yang 12 menit dari pertemuan 55 menit, ya artinya sudah apa ada di sana? Dengan doanya coba. Ya Allah ya Rabbi, sembuhkanlah ya ayahanda kami, Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu menandakan Pak Jokowi tidak pernah salaman ini begini dalam kondisi dia yang sekarang. Selalu melangkap tangan. Ketika ketemu Pak Jokowi, pegang, peluk. Dikonfirmasi oleh Ibu Elida Zanetti sebagai kuasa hukum yang hadir di sana. Sebenarnya Pak Jokowi pernah nggak sih sebagai salah satu orang yang mempunyai akses untuk bertemu juga Pak Jokowi? Apakah kemudian sempat mempertanyakan bahwa ini kok kenapa cuma 2, kenapa nggak sekali? Jadi begini Philip, gitu, Bang Andi. Pak Jokowi orang yang konsisten mengatakan bahwasanya 8 orang ini pun datang ke rumah beliau untuk meminta maaf ataupun bersilaturahmi. Terbuka untuk mereka semua. Terbuka Bang Ahmad. Ya. Mau Dan nggak itu ada- kan sudah sejak lama disampaikan. Tunggu sebentar, terbuka untuk semua. Memang beliau itu tahu hukum, proses hukum berjalan. RJ itu salah satu dari proses hukum. Yang diminta kan hadir mereka ya diterima untuk itu. Oke. Kalau misalnya dari TPU ada 3 orang lagi ingin melakukan itu, Andi Aswan akan mengantar ke sana, ke Solo. Langsung ya? Itulah yang sebut liciknya Jokowi begitu. Kenapa licik Bang? licik, Bang? Iya, Kan dia ini menakut-nakuti tadinya udah kalau menerima. ndak minta maaf maka kalian diproses hukum. open. Kalau dia minta maaf ya kalian akan di SP3. Tapi persoalannya kan Ya itu kan proses ijazahnya hukum kan itu sudah dulu. berjalan. Ijazahnya Maka namanya kan belum bisa proses dibuktikan. hukum itu Iya kan? ditempuh. Nah, Kalau ketemu kan bisa saja ijazahnya. yang kedua, yang dilihat. sebenarnya tawaran ini kan sejak awal sebelum bikin laporan ya kalau minta maaf selesai nggak perlu kami laporkan. Begitu laporan 30 April 2005 silahkan kuasa hukumnya mengatakan demi bangsa, demi tidak terjadi keterbalan, udahlah kita damai. Enggak juga, kemudian muncul tersangka, ya masih lagi kalau bisa damai. Kan lucu, biasanya yang minta damai itu yang terlapor. Ini pelapor yang berulang kali itu kan menunjukkan ada masalah. Yang kedua, saya mau tegaskan begini. Kalau ya memang Jokowi itu tadi katanya punya sifat kenegarawan, dia harus bisa selesaikan ini seketika dia punya kekuasaan saat kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, Itu kan singkat karena saja, Bang ijazah Ahmad, juga. waktu kita Iya itu. Masuk ke Berarti Mbak nggak Maria. ada sikap Kenapa kenegarawanan RJ Joko ini Widodo. jadi barang semok nih akhir-akhir ini nih Mbak Maria. Nah, ini yang harus dicermati. RJ itu yang dilakukan, penanganan yang dilakukan oleh para pihak ini, tujuannya itu untuk memulihkan keadaan semula. Itu roh dari RJ. Sehingga kalau rohnya itu untuk memulihkan keadaan semula berarti adalah tidak lagi menimbulkan polemik, tidak lagi menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ini kan masih tetap ada para yang lain. Iya, saya harus nambahkan restoratif justice yang dilakukan itu bisa inisiatifnya datang dari pelaku, tersangka, kemudian keluarga tersangka, korban dan atau keluarga. Kemudian penawaran yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Nah, sekarang nanti misalnya kepada yang lain ini bisa saja dilakukan penawaran oleh penyidik karena ini diatur dalam undang-undang. Oke. Oke, Bu Maria. Berarti nanti sebenarnya kalau mau tidak ada polemik lagi harusnya semuanya juga Iya, karena roh dari RJ tujuannya itu adalah memulihkan keadaan semula. Ini udah berapa tahun nih berkepanjangan masalah ini Mungkin yang sampai menimbulkan 2029 konsentrasi. Sayangnya RJ itu kepada- tidak bisa memulihkan Pendek aja, Bang. yang palsu menjadi asli, itu Oke. problemnya. Baik. Oke. Terima kasih Bang Andi, Bang Ahmad dan juga Mbak Maria. Saya nggak ada Sama-sama. terakhir, Pendek, statement. coba. Pendek aja ya. Pendek aja. Ya kepada pemirsa, inilah menunjukkan bahwasannya Pak Jokowi itu tidak pendendam. Oke. Pak Jokowi itu negarawan. Baik. Pak Jokowi itu mengedepankan yang namanya rasa kemanusiaan untuk Oke. itu. Dengan tiga Jadi sifat jangan diperdebatkan masalah RJ, jangan diperdebatkan masalah minta maaf, memaafkan, tidak. Baik. Tapi adalah
kenyataan yang telah dilakukan untuk itu. Orang Itulah kemerdekaan sosok berpendapat kok nggak boleh Oke, kita berdebat. tunggu bagaimana Gimana? perkembangan dari kasus ini. Apakah juga Kacau. kalau katanya ini masih panjang, 2026 masih awal, masih ada 12 bulan lagi. Lebaran pun nggak selesai kayaknya. Oke, Lebaran juga masih belum selesai. Terima kasih, Bang Andi, Terima Bang Ahmad, kasih, dan para Bang Maria. narasumber. Sama-sama, Sama-sama, Philip. makasih. Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan salah satu tempat wisata yang dikunjungi pada libur panjang pekan ini. Sesaat lagi.